Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 886 Qin Feng dari Alam Suar. Selain kobaran api di alun-alun, tidak ada satupun suara yang terdengar. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menatap Lin Yun dengan kaget. Bahkan jika mereka tahu bahwa Lin Yun memiliki niat pedang spiritualnya pada penguasaan yang lebih besar, mereka tidak menyangka bahwa Lin Yun akan bisa membunuh Feng Xuan dengan mudah. Mengalahkan seseorang dan membunuh seseorang adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Namun, hal yang paling mengejutkan adalah bahwa Lin Yun juga mengetahui tapak api pembakar awan panas. Teknik bela diri keberuntungan yang lebih besar itu terkenal di seluruh kota api petir dan banyak orang terluka karenanya. Feng Xuan sangat mengesankan karena dia bisa memanggil 6 segel api ungu, jadi tidak ada yang akan membayangkan bahwa Lin Yun mampu memanggil segel api emas. Mereka tidak percaya bahwa orang luar benar-benar berhasil mengembangkan tapak api pembakar awan api hingga ketinggian yang menakutkan. Namun, kunci sebenarnya dari kemenangan Lin Yun adalah pedangnya yang merobek-robek niat api Feng Xuan. Jika dia tidak menggunakan pedangnya untuk melukai Feng Xuan, tapak api pembakar awan tidak akan membunuh Feng Xuan. Bagaimanapun, meskipun Feng Xuan hanya berada di level segel api ungu, itu diberdayakan oleh niat api kelas 2. Bahkan lebih sulit dipercaya bahwa Lin Yun dapat membawa niat pedang spiritual ke penguasaan yang lebih besar sebelum mencapai alam jiwa surgawi. Hanya dengan ini saja, Lin Yun sebanding dengan para jenius yang menentang surga dari alam yang lebih tinggi. Tapi apa yang akan mereka pikirkan jika mereka tahu bahwa niat pedang spiritual Lin Yun untuk penguasaan yang lebih besar bukanlah batasnya. Selain itu, dia bahkan tidak menggunakan serangan terkuatnya. Niat pedang spiritualnya telah lama mencapai penguasaan penuh dan hanya setengah langkah lagi dari niat pedang langit. Ada juga orang lain di kota Thunderflame dengan kualifikasi kesengsaraan seperti Feng Xuan. Ketika mereka melihat Lin Yun, mata mereka dipenuhi dengan ketakutan. Karena Lin Yun bisa membunuh Feng Xuan, dia mampu membunuh mereka juga. Ketika yang lain dari alam awan api pulih dari keterkejutan mereka, kepanikan menyelimuti wajah mereka. Mereka bisa merasakan tatapan jahat yang tak terhitung jumlahnya, yang membuat mereka menjadi pucat. Bagaimanapun, mereka telah menyinggung banyak orang dan keadaan tidak akan baik sekarang karena Feng Xuan tidak ada. Tanpa ragu-ragu, semua orang dari alam awan api melarikan diri. Lin Yun hanya tersenyum karena dia tidak bisa diganggu dengan mereka. Dia tahu bahwa dia tidak harus berurusan dengan orang-orang itu secara pribadi. Sebelum ada yang bisa bereaksi, sebuah kantong antar ruang terbang dari mayat Feng Xuan. Salam. Saya adalah pemakaman bunga alam Xuan Huang Lin Yun dan saya baru di sini. Lin Yun menyipitkan matanya dengan senyum tipis saat dia melihat sekeliling. Para penonton tercengang oleh tanggapan Lin Yun. Sepertinya Lin Yun tahu bagaimana cara maju dan mundur. Dia tidak cukup sombong untuk meremehkan semua orang hanya karena dia telah membunuh Feng Xuan. Tapi ketika mereka mendengar bagaimana Lin Yun memperkenalkan dirinya sebagai pendatang baru, banyak orang yang tersenyum pahit. Lin Yun telah membunuh Feng Xuan saat tiba di kota api petir, yang tidak terbayangkan oleh banyak orang. Dalam sepersekian detik, semua orang tahu bahwa Lin Yun adalah orang yang sombong. Dia tidak sombong, jadi dia secara alami disambut oleh semua orang. Sebagai tanggapan, kerumunan orang tersenyum dan menangkupkan tangan mereka. Jalan surgawi itu brutal di mana yang kuat memangsa yang lemah. Beberapa saat yang lalu, mereka semua berharap untuk melihat Lin Yun mati. Tapi ketika Feng Xuan dibunuh oleh Lin Yun, sikap mereka berubah dan mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Sementara itu, Fang Xiaoyu, Zhao Chen, dan Zhu Qingshan merasa seperti sedang bermimpi karena semuanya terasa nyata. Lin Yun dengan santai menyaring kantong itu dan menemukan setidaknya 300.000 pil astral. Itu adalah jumlah yang sangat banyak yang mungkin berasal dari banyak benteng yang dimiliki alam awan api. Jumlah itu mungkin disimpan sejak awal dikurangi pil yang dibutuhkan untuk berkultivasi. Kemungkinan besar, Feng Xuan menyimpannya untuk kesengsaraannya. Tapi sekarang, semua pil astral itu menjadi milik Lin Yun. Dengan alam awan api terselesaikan, Lin Yun dalam suasana hati yang baik. Dia memimpin Fang Xiaoyu, Zhao Chen, dan Zhu Qingshan berjalan-jalan di alun-alun. Mereka tidak perlu khawatir tidak memiliki cukup pil astral untuk teknik kultivasi keberuntungan tingkat menengah.
Satu-satunya masalah sekarang adalah jika mereka bisa menemukannya. Mereka menghabiskan waktu sekitar 1 jam untuk berjalan-jalan di seluruh alun-alun. Ketika mereka mencapai akhir, mata Fang Xiaoyu, Zhao Chen, dan Zhu Qingshan menjadi redup karena mereka tidak dapat menemukan teknik kultivasi keberuntungan yang lebih besar. Selain itu, semua teknik kultivasi keberuntungan menengah di pasar sangat mahal. Jika kalian tidak terburu-buru, mengapa kalian tidak menggunakan teknik kultivasi rejeki menengah untuk saat ini? Lin Yun bertanya. Sutra Pedang Langit Biru miliknya adalah teknik bela diri keberuntungan tingkat atas yang lebih besar, tapi dia tidak bisa menyebarkannya. Jika ketiganya ditangkap dan teknik kultivasinya jatuh ke tangan orang lain, itu akan merugikannya. Ditambah lagi, itu akan mengungkapkan rahasianya dalam mempraktikkan dua teknik kultivasi pada saat yang bersamaan. Fang Xiaoyu, Zhao Chen, dan Zhu Qingshan mulai ragu-ragu saat mendengar Lin Yun. Teknik kultivasi keberuntungan menengah secara alami dapat meningkatkan kekuatan mereka, tetapi itu tidak cukup baik untuk mereka. Selain itu, mereka merasa tidak enak karena Lin Yun membayar teknik kultivasi mereka. Ayo pergi. Pil astral itu bukan milikku sejak awal, jadi aku tidak akan merasa sakit hati menggunakannya, senyum Lin Yun. Sebelum ketiganya bisa menjawab, Lin Yun membawa mereka ke sebuah toko. Pemilik toko itu berasal dari alam iblis suar, alam yang lebih kuat dari alam awan api. Itu cukup terkenal di kota Thunderflame. Teknik dan harta yang mereka jual berasal dari berbagai reruntuhan, yang berarti mereka cukup kuat untuk menggali reruntuhan. Cukup mengesankan bahwa mereka memiliki teknik kultivasi kekayaan tingkat menengah. Aku akan mengambil seni hiu darah ini sesuai dengan harganya yaitu 130.000 pil astral, kata Lin Yun. Pemuda berpakaian abu-abu yang dia ajak bicara telah memberitahunya harganya sebelumnya. Jadi, mata pemuda berpakaian abu-abu itu berbinar saat mendengarnya. Harganya agak tinggi, tapi dia yakin Lin Yun mampu membelinya karena kantong interspasial Feng Xuan. Haha, pemakaman bunga tuan muda benar-benar mudah. Pemuda itu tersenyum saat dia mengambil kantong antar ruang dan menyerahkan selembar batu giok tanpa celah. Ada juga teknik kultivasi keberuntungan menengah lainnya di alun-alun, tapi sangat disayangkan karena kebanyakan dari mereka memiliki persyaratan pada atribut. Jadi mereka tidak bisa menandingi Fang Xiaoyu, Zhao Chen, dan Zhu Qingshan pada saat bersamaan. Jadi meskipun tahu bahwa dia akan dibantai karena harganya, Lin Yun tetap membelinya. Gu Fei, kembalikan pil astral. Tepat pada saat ini, seorang pemuda tampan keluar dari kerumunan alam iblis suar. Melihat pemuda itu, Lin Yun terkejut karena dia mengenali orang ini. Orang ini adalah Qin Feng, pemimpin alam iblis suar. Dia adalah salah satu dari 4 orang yang telah mencapai jiwa pertama alam jiwa surgawi. Jika bukan karena ahli alam jiwa surgawi jiwa pertama, Lin Yun tidak akan mengalami masalah dengan Feng Xuan. Bagaimanapun, dia bisa saja menggunakan niat pedang spiritualnya dengan penguasaan penuh. Jika itu terjadi, dia bisa saja menjatuhkan Feng Xuan dengan 3 jurus. Apakah Anda memberi saya teknik kultivasi kekayaan menengah secara gratis? Bukankah hadiah ini sedikit terlalu mahal? Lin Yun mengambil kembali pil astral dan menatap Qin Feng. Anggap saja ini hadiah persahabatan, senyum Qin Feng. Karena kamu bisa membunuh Feng Xuan, ini berarti kamu tidak lebih lemah dari kami berempat, belum lagi kamu bahkan tidak berada di alam jiwa surgawi. Potensimu tidak terbatas, dan sangat berharga bagiku untuk berteman denganmu dengan teknik kultivasi keberuntungan tingkat menengah. Kedengarannya masuk akal, tapi sayang sekali aku tidak kekurangan 130.000 pil astral. Lin Yun tersenyum. Dia tidak ingin berhutang budi pada seseorang tanpa alasan. Yang terpenting, dia ingin mendengar apa yang dikatakan Qin Feng. Dia tahu bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Mata Qin Feng bersinar cerah saat dia berbicara, Anda berada dalam posisi untuk mengatakan bahwa Anda tidak kekurangan pil astral. Lalu bagaimana dengan teknik kultivasi keberuntungan yang lebih besar? Bagaimana dengan pil spiritual kelas 6? Atau artefak dengan ritme Dao? Bagaimana dengan harta karun yang dapat meningkatkan niat bela diri Anda? Bagaimana dengan teknik bela diri keberuntungan tingkat lanjut seperti teknik tuan, kekaisaran, atau raja? Setiap hal yang keluar dari mulut Qin Feng tak ternilai harganya dan bahkan menyebabkan fluktuasi di hati Lin Yun. Tanpa ada perubahan pada wajahnya, dia menjawab, aku tidak suka jika seseorang bertele-tele. Saya tidak percaya bahwa Anda bisa mengeluarkannya. Saya tidak perlu memilikinya. Aku hanya perlu tahu lebih banyak darimu untuk menggodamu. Ini bukan tempat yang tepat untuk berbicara. Ikutlah denganku jika kau berani, senyum Qin Feng penuh percaya diri. Lin Yun.
Fang Xiaoyu, Zhao Chen, dan Zhu Qingshan memanggil Lin Yun dengan cemas. Mereka bisa merasakan bahwa Qin Feng kuat dan Qin Feng bukanlah orang yang bisa dibandingkan dengan Feng Xuan. Dari sudut pandang tertentu, Qin Feng merasa seolah-olah telah melalui kesengsaraan hidup dan mati. Seseorang yang berani membunuh Feng Xuan tidak memiliki keberanian sebanyak ini. Qin Feng mengungkapkan senyum ceria. Tunggu di sini untukku. Lin Yun memiliki cambuk Raja Guntur Api Ungu sebagai kartu trufnya, jadi dia tidak takut Qin Feng memainkan trik apapun. Ikutlah denganku. Qin Feng tersenyum. Dia kemudian menghilang di hadapan Lin Yun, memperlihatkan teknik gerakannya yang aneh. Lin Yun tertegun sejenak sebelum dia mengeksekusi seni mengguncang awan dan mengejar Qin Feng. Dengan serangkaian ledakan sonik, Lin Yun hampir tidak bisa mengejar Qin Feng meskipun dia telah mendorong teknik gerakannya sampai batasnya. 30 menit kemudian, Lin Yun berhenti di atas atap dengan alisnya terkunci karena Qin Feng telah benar-benar menghilang. Seolah-olah dia tidak pernah ada sejak awal. Tapi sebelum dia bisa menemukan Qin Feng, aura pembunuh yang deras turun ke arah Lin Yun. Serangan itu tidak datang dari Qin Feng, tetapi ahli alam jiwa surgawi jiwa pertama lainnya. Tampaknya pihak lain telah menyiapkan penyergapan untuknya. Dalam sepersekian detik itu, Lin Yun bisa merasakan ancaman bahaya yang membayanginya. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan kehilangan nyawanya. Bab 887 Roh Mulia Matahari. Kekuatan di balik telapak tangan itu sungguh luar biasa. Meskipun Lin Yun dengan hati-hati mengikuti Qin Feng, dia masih terkejut. Angin bergemuruh seperti kilat di telinga Lin Yun saat rambutnya berkibar dengan liar. Tekanan dari telapak tangan itu langsung menekan energi asal di dalam tubuhnya. Jika dia ingin menembus segel dengan dua jurus pedangnya, itu akan membutuhkan waktu satu tarikan nafas. Tapi waktu sebanyak itu bisa membunuhnya. Apakah ini kekuatan jiwa pertama alam jiwa surgawi? Seseorang yang telah melalui kesengsaraan benar-benar menakutkan. Dalam sepersekian detik, Lin Yun menghunus pedangnya 1 inci. Kemudian, cahaya bintang tak terbatas mengalir keluar yang merobek tekanan yang datang dari telapak tangan penyerang. Segera, Lin Yu mengedarkan kedua jurus pedangnya pada saat yang bersamaan. Ini adalah metode yang berisiko karena dia tahu bahwa jika aura pedangnya tidak dapat merobek tekanan penyerangnya, dia akan mati. Tapi untungnya, pertaruhannya berhasil. Ketika dia memegang pedang pemakaman bunga, energi asal dalam tubuhnya melonjak keluar. Ketika pedang dan telapak tangan bertabrakan, pedang pemakaman bunga mulai membengkok karena tekanan. Tapi ketika pedang itu menjadi lurus lagi, aura pedang yang lebih kuat menghantam telapak tangan. Ini mengejutkan si penyerang dan memaksa mereka untuk segera mundur. Kemudian, Lin Yun bisa melihat dengan jelas penyerangnya. Itu adalah seorang pemuda berpakaian hitam di alam jiwa surgawi jiwa pertama dengan ekspresi acuh tak acuh. Saudara Yan, apa yang sudah kukatakan padamu? Lin Yun bisa dengan mudah mengambil telapak tanganmu. Qin Feng muncul sekali lagi dengan senyum acuh tak acuh di wajahnya. Lin Yun tahu bahwa pemuda itu sedang menyelidiki kekuatannya. Sambil menyarungkan pedangnya, Lin Yun menatap pemuda berpakaian hitam itu dengan senyum ceria. Mata pemuda berpakaian hitam itu bersinar dingin dan wajahnya terus berubah sebelum dia berbicara, kau memang mampu untuk bisa membunuh Feng Xuan. Saya menarik kembali apa yang saya katakan sebelumnya. Pada saat ini, dia memegang tangannya di belakang punggungnya karena tangannya meneteskan darah. Meskipun Lin Yun tahu bahwa pemuda berpakaian hitam itu mungkin sedang menyelidikinya, dia tidak menahan diri. Sekarang setelah Qin Feng muncul, tidak ada yang bisa dilakukan pemuda berpakaian hitam itu selain menyedotnya. Qin Feng tersenyum, Saudara Lin, saya minta maaf atas apa yang baru saja terjadi. Ini adalah Saudara Yan Kui dari alam aliran cahaya. Dia hanya ingin menguji kekuatanmu. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Aku baik-baik saja, kata Lin Yun dengan tenang sambil tersenyum karena bukan dia yang mengalami kerugian. Kakak Lin, kau baru saja tiba di kota api petir. Aku ingin tahu apakah kau pernah mendengar tentang roh mulia matahari. Qin Feng langsung ke intinya. Kata-kata Qin Feng menyebabkan gejolak di hati Lin Yun karena Fang Xiaoyu, Zhao Chen, dan Zhu Qingshan juga pernah membicarakan tentang roh mulia matahari sebelumnya. Namun, mereka tidak memiliki banyak rincian tentang hal itu. Lin Yun datang ke kota Thunderflame untuk berurusan dengan alam awan api dan mencari tahu lebih banyak tentang alam matahari kemuliaan. Ya, tapi aku tidak tahu banyak tentang itu, jawab Lin Yun. Qin Feng dan Yan Kui saling bertukar pandang sebelum mereka tersenyum, ceritanya panjang. Singkatnya, jalan surgawi dibagi menjadi 4 wilayah, naga biru, burung merah terang,
kura-kura hitam, dan harimau putih. Tapi selama Anda berjalan lurus, Anda akan mencapai ujung jalan surgawi. Setiap wilayah memiliki harta karun kuno yang dikenal sebagai 4 alam terlarang. Untuk membuka alam tersebut, 4 roh astral harus dikumpulkan. Harta itu bisa berupa emas, kayu, air, api, bumi, matahari, atau bulan. Lin Yun jatuh ke dalam pemikiran yang dalam ketika dia mendengar itu dan bertanya, jadi negeri matahari memiliki roh mulia matahari, negeri api memiliki roh api dan seterusnya. Kamu cepat mengerti. Ini mungkin terdengar rumit, tapi ini cukup sederhana. Setiap distrik memiliki 7 negeri astral dan setiap negeri memiliki roh astral yang tinggal di dalamnya. Kita berada di distrik Changlong, dan roh mulia matahari bisa ditemukan di negeri matahari ini. Jadi kalian berdua tahu di mana roh mulia matahari berada? Lin Yun bertanya. Menganggukkan kepalanya, Qin Feng menjawab, berita dari alam menengah tingkat atas 3 hari yang lalu adalah bahwa semua orang di negeri matahari sedang merekrut orang. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Feng Xuan direkrut oleh kami. Lin Yun menyadari mengapa Yan Kui dan Qin Feng memeriksanya. Tapi kami tidak pernah menyangka Feng Xuan akan mati, lanjut Qin Feng sambil menatap Lin Yun dalam-dalam. Jadi kalian berdua ingin balas dendam? Lin Yun mengangkat alisnya dengan senyum ceria. Tentu saja tidak. Saudara Lin, kau pasti bercanda. Feng Xuan tidak memiliki reputasi yang baik di sekitar sini karena dia menduduki benteng dan mengambil keuntungan dari mereka yang berasal dari alam yang lebih rendah. Tapi Feng Xuan memang memiliki kekuatan dan dari semua orang di kota Thunderflame, dia memiliki peluang tertinggi untuk mengatasi kesengsaraan. Berdasarkan ekspresi Qin Feng dan Yan Kui, mereka sepertinya tidak berbohong. Jika mereka benar-benar sangat mementingkan Feng Xuan, mereka hanya perlu membocorkan segumpal niat membunuh mereka dan mereka akan menyelamatkan Feng Xuan dari Lin Yun. Selain itu, Lin Yun tidak ingin membuat musuh dari jiwa pertama alam jiwa surgawi untuk saat ini. Meskipun dia tidak takut pada mereka dengan cambuk Raja Guntur Api Ungu, kartu truf adalah kartu truf hanya jika disembunyikan. Tempat di mana roh mulia matahari akan lahir memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya seperti teknik bela diri keberuntungan yang lebih besar, pil spiritual, artefak, dan bahkan rune ilahi. Selain itu, akan ada bunga langka setiap kali roh astral lahir. Salah satu yang datang bersama roh mulia matahari adalah lampu cahaya emas. Lampu cahaya emas. Lin Yun tertarik karena itu adalah bunga yang sangat langka. Itu adalah bunga legendaris di alam Xuan Huang yang tidak dapat ditemukan dimanapun. Semua kultivator tertarik pada bunga itu karena memurnikan satu kelopak akan menjamin terobosan dalam kultivasi. Jika bunga itu cukup tua, ia bahkan bisa mematahkan kemacetan di atas alam jiwa surgawi. Selain itu, ini adalah sumber makanan yang bagus untuk para kultivator yang dikaitkan dengan api. Bagi Lin Yun, bunga itu penting karena sudah lama sekali dia tidak merawat pedang pemakaman bunganya. Dengan bunga ini, dia bahkan mungkin bisa meningkatkan pedangnya menjadi artefak Dao. Jantung Lin Yun berdegup kencang pada saat ini karena ini adalah godaan yang tidak bisa dia tolak. Dari sudut pandang tertentu, pedang pemakaman bunga adalah perpanjangan dari hidupnya. Qin Feng terkejut karena dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Yun yang biasanya tenang akan menjadi begitu emosional setelah mendengar lampu cahaya emas. Tapi ketika dia memikirkan Lin Yun yang sedang mengolah tapak api pembakar api, dia langsung mengerti kegembiraannya. Bakat Lin Yun jauh lebih kuat dari Feng Xuan, jadi dia pasti menggunakan lampu aliran cahaya emas untuk mengambil langkah lain dalam tapak api pembakar awan. Paling tidak, dia mungkin bisa meningkatkan teknik bela diri keberuntungan yang lebih besar ke tahap perwujudan. Memikirkan hal itu, Qin Feng tersenyum, lampu aliran cahaya emas tidak banyak berguna bagi kita. Tapi akan ada banyak jenius dari alam yang berbeda berkumpul, jadi tidak akan mudah untuk mendapatkannya. Lin Yun menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Dia tahu bahwa dia telah kehilangan kendali atas emosinya karena lampu cahaya emas. Tapi itu tidak masalah karena pedang pemakaman bunga itu penting baginya. Bagaimanapun juga, Qin Feng dan Yan Kui pasti tidak akan bisa menebak alasan sebenarnya mengapa dia membutuhkan bunga itu. Setelah beberapa basa-basi, Qin Feng secara resmi menyampaikan undangan kepada Lin Yun. Saudara Lin, kami akan menuju ke sana 7 hari dari sekarang. Jika kau bersedia, kau bisa ikut dengan kami. Karena kalian berdua bersedia mengundang saya, tentu saja saya tidak punya alasan untuk menolak, senyum Lin Yun sambil menangkupkan kedua tangannya. Melihat Lin Yun pergi, senyum Qin Feng berangsur-angsur memudar dan tatapan Yan Kui juga menjadi serius.
Beberapa waktu kemudian, Yan Kui berbicara, orang ini menarik. Dia membuatnya terdengar seperti kita memohon untuk ikut dengan kita. Feng Xuan hanyalah seekor anjing di mata kami dan dia tidak berani menunjukkan kesombongan. Qin Feng melirik Yan Kui dan tersenyum, ini tidak seperti kamu. Di masa lalu, kamu tidak akan menahan diri jika kamu tidak bahagia. Yan Kui tidak menjawab dan hanya menunjukkan luka di telapak tangannya. Kamu terluka. Wajah Qin Feng berubah saat dia menyadari bahwa Yan Kui mengalami cedera saat menyelidiki kekuatan Lin Yun. Jika itu masalahnya, maka Lin Yun adalah monster. Bagaimanapun juga, fisik seseorang yang berhasil mengatasi kesengsaraan mereka jauh lebih hebat daripada yang tidak. Bagaimana mungkin Lin Yun benar-benar berhasil melukai Yan Kui? Meskipun Yan Kui tidak menggunakan kekuatan penuhnya, Lin Yun hanya berada di alam jiwa surgawi setengah langkah. Mari kita coba untuk tidak menjadikannya musuh kita. Dia akan menjadi lebih menakutkan saat dia mencapai alam jiwa surgawi, kata Qin Feng dengan ekspresi serius. Yan Kui, di sisi lain, tidak terlalu terganggu dengan hal itu dan tersenyum, dia tidak berada di alam jiwa surgawi sekarang. Ditambah lagi, dia masih harus menempuh jalan panjang untuk kesengsaraan. Tidak mungkin baginya untuk mengambil alih dan dia harus bergantung pada kita. Seseorang seperti dia cocok untuk kita kendalikan. Bab 888 3 Lekukan Surgawi. Ketika Fang Xiaoyu, Zhao Chen, dan Zhu Qingshan melihat Lin Yun kembali tanpa cedera, mereka merasa lega. Pada saat ini, pemuda yang menjual teknik kultivasi keberuntungan kepada mereka tersenyum, kalian baru saja sampai di sini. Aku yakin kalian tidak punya tempat tinggal, kan? Tempat terbaik di kota dekat dengan patung, tapi semuanya sudah penuh. Jika kalian tidak keberatan, kalian bisa tinggal di wilayah alam api suar. Lagi pula, ada perbedaan besar antara pusat dan tepi kota. Kalau begitu kami akan berterima kasih sebelumnya. Lin Yun tidak menolak tawaran itu dan memimpin Fang Xiaoyu, Zhao Chen, dan Zhu Qingshan ke wilayah alam suar. Sepanjang jalan, dia memberi tahu ketiganya apa yang dikatakan Qin Feng dan Yan Kui kepadanya. Ketiganya terdiam. Setelah sekian lama berlalu, Zhu Qingshan angkat bicara, bisakah mereka dipercaya? Mengapa saya merasa bahwa Feng Xuan adalah umpan meriam bagi mereka? Tempat kelahiran roh mulia matahari secara alami dipenuhi dengan bahaya. Jika umpan meriam digunakan sebagai pengintai, pasti akan lebih aman bagi Qin Feng dan Yan Kui. Mungkin, Lin Yun tidak membantah apa yang dikatakan Zhu Qingshan. Dia tidak memiliki pendapat yang baik tentang Qin Feng dan Yan Kui, terutama karena Yan Kui tidak menahan diri saat dia menyerangnya sebelumnya. Jika dia sedikit lebih lemah, dia pasti sudah mati sekarang. Meninggalkan luka di telapak tangan Yan Kui juga merupakan peringatan dari Lin Yun. Jika Yan Kui benar-benar ingin memperlakukannya sebagai umpan meriam, lukanya tidak akan begitu dangkal di lain waktu. Ini hanya berhasil karena kedua belah pihak saling memanfaatkan satu sama lain. Dia membutuhkan kekuatan jika dia ingin berbicara dengan mereka sebagai orang yang setara dan bukan sebagai bawahan. Jika dia tidak cukup kuat, dia secara alami akan menolak permintaan Qin Feng dan Yan Kui. Fang Xiaoyu merenung lama sebelum dia berkata, Qin Feng sepertinya telah menyembunyikan beberapa informasi penting seperti lokasinya. Dilihat dari situasi saat ini, hanya mereka yang berada di jiwa pertama alam jiwa surgawi yang mengetahui lokasinya. Wajar jika mereka menyembunyikannya dariku ketika kami baru saja bertemu. Ditambah lagi, aku tidak mempercayainya, kata Lin Yun dengan tenang. Ada ratusan dan ribuan alam perantara di negeri matahari. Seseorang seperti Feng Xuan mungkin memiliki posisi di kota Thunderflame, tapi dia bukan siapa-siapa di alam matahari kemuliaan. Hanya mereka yang telah melalui kesengsaraan yang akan mendapat tempat di negeri matahari. Lin Yun tidak terlalu membutuhkan roh mulia matahari. Sebaliknya, dia lebih tertarik pada lampu cahaya emas karena dia bisa meningkatkan pedang pemakaman bunga menjadi artefak Dao dengannya. Tapi apa yang dikatakan Qin Feng benar. Banyak orang mengincar lampu aliran cahaya emas dan mereka bahkan mungkin lebih kuat dari Qin Feng dan Yan Kui. Lin Yun tahu bahwa pedangnya saat ini tidak cukup cepat. Saat dia menyipitkan matanya, cahaya dingin melintas di pupil matanya karena dia bisa memotong semua yang menghalangi jalannya jika dia cukup kuat. Meskipun negeri matahari merepotkan, itu baru permulaan. Apa yang akan dia lakukan ketika dia menghadapi para jenius dari alam yang lebih tinggi? Jalan surgawi adalah tempat yang brutal di mana Anda harus terus berkembang atau seseorang akan mengejar Anda. Jika dia tidak cukup kuat, akan merepotkan baginya untuk menghadapi Yu Haotian lagi. Ketika Lin Yun memikirkan Yu Haotian, dia bisa merasakan bebannya meningkat.
Saya harus memahami esensi dari gerakan pembunuhan dalam 7 hari ke depan. 2 hari kemudian, kota itu masih terang benderang di bawah perlindungan patung itu. Lin Yun berada di wilayah alam suar dan energi spiritualnya sangat padat. Sedemikian rupa sehingga bahkan ada sebuah danau spiritual kecil di belakang halaman Lin Yun. Halaman itu juga memiliki ruang kultivasi yang ditutupi dengan rune spiritual dan lapangan besar untuk berlatih teknik bela diri. Duduk di dalam ruangan, Lin Yun duduk di atas tikar dengan pil astral yang sudah habis di sekelilingnya. Sisa pil astralnya bersinar terang seperti kunang-kunang di udara. Ketika Lin Yun membuka matanya, dia menghela nafas panjang. Dia tidak terburu-buru untuk melatih 3 jurus membunuh, tapi untuk menstabilkan Sutra Pedang Langit Biru dan Sutra Pedang Ziyuan. Setelah Sutra Pedang digabungkan, teknik kultivasinya telah mencapai tingkat kesempurnaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lin Yun bisa merasakan energi yang tak terbatas sekarang karena kekurangan dari Sutra Pedang Ziyuan sedang dipuji. Sutra Pedang Ziyuan sangat menakutkan karena memiliki potensi teknik kultivasi yang luar biasa. Dengan peningkatan pada Sutra Pedang Ziyuan, kekuatannya memiliki banyak potensi. Lin Yun tidak bisa membayangkan kekuatan yang akan dia miliki di masa depan. Dengan kekuatannya saat ini, dia bahkan mungkin bisa melukai seorang ahli alam jiwa surgawi yang kedua. Namun, jika dia melepaskan kekuatan sebanyak itu, tubuhnya mungkin akan hancur karena energi yang sangat besar. Kultivasiku masih terlalu rendah, gumam Lin Yun. Dia mungkin bisa menghadapi Qin Feng dan Yan Kui dengan jurus pedangnya, tapi akan sulit baginya untuk menghadapi jiwa kedua alam jiwa surgawi. Yang perlu dia lakukan hanyalah mencapai alam jiwa surgawi, tapi dia membutuhkan sumber daya yang sangat besar untuk sampai ke sana. Karena dia tidak bisa mencapai alam jiwa surgawi dalam waktu dekat, yang bisa dia lakukan adalah melatih bentuk ke-10, ke-11, dan ke-12 dari pedang 13 langit biru. Jika dia mengincar penguasaan yang lebih rendah, dia sudah berada di sana. Tapi dia ingin memahami esensi yang sebenarnya sehingga dia bisa sepenuhnya mengendalikan teknik-teknik itu sebagai gerakan membunuhnya. Mengambil sebuah potongan batu giok, Lin Yun meletakkannya di dahinya dan memeriksa bentuknya sekali lagi. Saat itu, Jian Wuya memperoleh wawasan dari mengamati pohon langit biru dan menciptakan Sutra Pedang Langit Biru. Agar jurus pembunuhan itu mendominasi, pohon langit biru pasti memiliki keistimewaan yang tak tertandingi. Tapi bagaimana sebuah pohon bisa melakukannya? Meletakkan batu giok itu ke bawah, Lin Yun jatuh ke dalam pemikiran yang dalam karena ini bukan pertama kalinya dia mencoba memahaminya. Meskipun dia memiliki jawaban yang tidak jelas, dia tidak bisa memastikan apakah dia benar. Tapi setelah Sutra Pedang Langit Biru digabungkan dengan Sutra Pedang Ziyuan, Lin Yun menghentikan pemahamannya. Karena Sutra Pedang Langit Biru telah digabungkan dengan Sutra Pedang Ziyuan, secara alamiah itu bukan lagi teknik pedang yang sama dengan yang diciptakan senior Jian Wuya. Jika dia ingin memahami ketiga jurus itu, dia harus menyertakan Sutra Pedang Ziyuan. Jika tidak, kombinasi itu tidak akan ada gunanya. Lin Yun memikirkan jurus-jurus pembunuhan, kepompong petir, teratai biru, dan solaris bulan. Jurus 10-12 adalah serangan kuat yang layak disebut jurus membunuh. Lightning Chocon menyempurnakan energi pedang guntur menjadi kabut dan sutra. Sutra itu sangat tajam dan dapat digunakan untuk membunuh tanpa menumpahkan setetes pun darah. Teratai biru memiliki energi pedang guntur di setiap tetesan hujan. Ketika hujan membentuk danau, daun dari pohon langit biru akan mekar menjadi teratai. Sedangkan untuk bentuk ke-12, bahkan lebih menakutkan karena senior Jian Wuya secara pribadi menyaksikan fenomena pohon langit biru. Badai petir bermanifestasi menjadi matahari dan bulan. Secara khusus, matahari diciptakan oleh angin dan bulan diciptakan oleh petir. Tidak diragukan lagi bahwa gerakan ini bahkan lebih kuat daripada dominasi tertinggi dan penghancuran Terania. Secara alami, bentuk ke-12 melampaui pedang tuan dan seni pedang debu. Namun, Lin Yun tidak tahu jalan apa yang dia tempuh. Dia secara alami tidak bisa menerima meninggalkan Sutra Pedang Ziyuannya di sampingnya. Bunga Ziyuan yang bermekaran di pohon langit biru. Lin Yun bergumam saat dia memegang potongan batu giok itu dengan kuat. Begitu saja, Lin Yun tinggal di dalam ruangan seperti patung selama 3 hari sambil mencoba memahami tekniknya. Tiba-tiba, Lin Yun tertawa karena dia telah menemukan jawabannya. Matanya yang merah bersinar terang dengan kegembiraan tertulis di wajahnya, haha. Bunga Ziyuan bermekaran di pohon langit biru. Mereka menebang semua yang ada di dunia. Itu adalah jalan saya. Itulah jalan yang saya kejar. Jalan yang menebang segala sesuatu yang menghalangi saya.
Setelah 3 hari, dia akhirnya menemukan cara untuk memadukan langit biru Tri dan sutra pedang Ziyuan. Dia akan dapat menggabungkan 3 jurus dan niat pedang abadi. 3 jurus yang diciptakan oleh Jian Wuya senior cukup kuat dan tidak perlu baginya untuk mengubahnya. Dia hanya perlu memadukan jalan dan hatinya sebagai pendekar pedang ke dalamnya. Karena 3 jurus membunuh yang baru cocok dengan sutra pedang Ziyuanku, mereka harus memiliki nama baru. Lin Yun bergumam sambil merenung sejenak, kalau begitu, aku akan menyebutnya 3 jurus pembelah langit. Dia bertekad untuk membuat 3 pemisah surgawi bersinar terang di negeri matahari sehingga nama mereka akan menyebar ke seluruh jalan surgawi. Pada saat itu, dia akan menunjukkan cahayanya kepada semua orang. Bab 889 Kepompong Petir, Teratai Biru. Setelah kepompong petir, teratai biru, dan bulan solaris mencocokkan fenomena pohon langit biru dan sutra pedang Ziyuan, 3 pembagian surgawi akan benar-benar menjadi miliknya. Masing-masing pedang sebanding dengan teknik bela diri tuannya dan akan membawa niat pedangnya ke tingkat yang baru. Teknik bela diri keberuntungan tingkat lanjut sangat langka, bahkan di alam Kunlun. Negara adidaya memiliki tekniknya, tapi kekuatan lain berjuang untuk mendapatkannya. Bagaimanapun, kekuatan lain membutuhkan kekayaan, sumber daya, dan kesempatan untuk menemukan teknik bela diri keberuntungan tingkat lanjut. Mungkin hanya mereka yang berasal dari alam yang lebih tinggi di jalan surgawi yang memiliki teknik bela diri keberuntungan tingkat lanjut. Jika Lin Yun mengingat dengan benar, teknik bela diri keberuntungan tingkat lanjut mengharuskan seseorang untuk menjadi puncak jiwa pertama alam jiwa surgawi atau jiwa kedua alam jiwa surgawi. Jika tidak, akan mudah bagi seseorang untuk mengamuk dan melumpuhkan diri mereka sendiri. Misalnya, bunga Ziyuan di pohon langit biru memiliki kekuatan tak terbatas, tapi Lin Yun tidak berani melepaskan kekuatan penuh mereka. Jika dia melakukannya, kekuatannya akan jauh melampaui daya tahan tubuhnya, yang akan membunuhnya. Hanya ada 2 hari tersisa. Ini seharusnya cukup, gumam Lin Yun sambil menyimpan slip giok itu. Secara umum, tidak mungkin untuk mempelajari teknik bela diri yang lebih hebat dalam 2 hari. Mereka yang memiliki bakat yang lebih buruk bahkan mungkin membutuhkan waktu lebih dari setengah tahun. Tapi Lin Yun dengan mudah bisa mencapai penguasaan yang lebih rendah atau bahkan lebih tinggi. Satu-satunya hal yang kurang dari dia adalah memahami esensi yang sebenarnya. Dia tidak hanya memahami esensi dari bentuk-bentuk itu, tetapi dia bahkan berhasil menggabungkannya dengan pemahamannya. Seolah-olah dia telah berkultivasi selama 10 tahun. Lin Yun mulai dengan kepompong petir, bentuk ke-10 dari pedang 13 langit biru. Dia harus memadatkan niat pedang gunturnya menjadi kabut sebelum memurnikannya menjadi sutra halus. Itu membutuhkan niat pedang yang kuat dan kontrol yang sangat baik. Tapi secara alami mudah dengan niat pedang spiritualnya dalam penguasaan penuh. Setelah beberapa kali mencoba, pupil mata Lin Yun bersinar dengan niat pedang yang tak terbatas saat kabut mulai terbentuk. Matanya seperti mutiara yang menyilaukan sementara kabut menyelimuti cahaya bintang. Pedang. Dengan lambaian tangannya, pedang pemakaman bunga terbang ke tangannya. Secara bersamaan, sepertiga dari cabang-cabang pohon di istana violetnya patah dan diubah menjadi energi pedang guntur yang tak terbatas. Ketika dia menuangkan energi ke pedangnya, pedang itu mulai bersinar terang. Pada saat ini, pedang itu seperti matahari yang bersinar. Kemudian, Lin Yun dengan tenang bergumam, angin. Angin dalam energi pedang gunturnya meledak, merobek petir itu. Pada saat yang sama, Lin Yun mengeluarkan niat abadinya, yang semakin memadatkan petir. Saat dia mengayunkan pedangnya, energi pedang gunturnya berubah menjadi kabut yang menyelimuti seluruh lapangan dalam satu tarikan napas. Energi pedang yang bagus. Ekspresi Lin Yun menjadi serius saat niat pedang abadinya mulai melonjak dengan keras. Saat kabut terus memadat, itu berubah menjadi kilatan seukuran jari. Ketika niat pedangnya mencapai penguasaan yang lebih besar, petirnya menjadi sutra yang panjangnya beberapa ratus meter. Sutra itu tampak transparan dan membuat pedang itu terlihat seperti ilusi. Saat pedang sutra itu bergerak, bintik-bintik debu di atmosfer meledak. Ketika Lin Yun menarik napas dalam-dalam, dia merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Jika lawannya memiliki serangan ini, dia mungkin akan tercabik-cabik jika dia tidak berhati-hati. Bahkan tidak masalah jika dia menggunakan pedangnya untuk melindungi dirinya sendiri. Saat kabut menghilang, sutra itu mulai membentuk kepompong seukuran kuku. Kepompong itu tampak seperti kunang-kunang karena bersinar dengan cahaya ungu. Melihat kepompong itu, Lin Yun tahu bahwa dia telah berhasil. Tapi ketika dia terganggu sejenak, kepompong itu berputar di luar kendali dan meledak. Lin Yun tidak bisa bereaksi tepat waktu dan terlempar terbang.
Dia kembali berdiri dengan darah menetes dari bibirnya. Pada saat ini, dia bisa merasakan pikirannya berdengung saat rasa sakit datang dari tulang rusuknya. Sudah berapa kali? Lin Yun tersenyum pahit dengan ekstasi di matanya. Dia tidak suka mengikuti cara orang lain saat berlatih teknik pedang. Paling tidak, dia ingin memahami esensi dari bentuknya dan tidak hanya meniru gerakannya. Namun, cara berpikirnya menjamin segala macam kecelakaan. Jika fisiknya sedikit lebih lemah, dia mungkin telah terbunuh oleh ledakan barusan. Kepompong petir. Begitu. Mata Lin Yun berkilat karena dia akhirnya menemukan dari mana kekuatan serangan itu berasal. Pedang sutra itu bahkan lebih halus dari rambut, jadi sangat menusuk. Jika itu menusuk ke tubuh lawannya dan terbentuk menjadi kepompong petir, bahkan seorang dewa pun tidak akan bisa menyelamatkan lawannya. Aku secara kasar menggunakan 30% dari kekuatanku. Jika aku menggunakan kekuatan penuhku, aku seharusnya bisa memurnikan 4 atau 5 pedang sutra yang mencapai lebih dari 900 meter. Pikiran Lin Yun melintas dengan cepat. 900 meter hampir 1000 meter. Selama dia menanam kepompong di tubuh lawannya, bahkan seorang ahli alam jiwa surgawi jiwa pertama pun akan langsung mati. Jika lawannya kuat, maka dia mungkin juga menanam 5 kepompong di tubuh lawannya. Untuk menghindari serangan ini, lawannya harus menekannya atau lebih cepat dari pedangnya. Kemudian lagi, pedang sutra itu terlalu halus. Orang lain mungkin bisa menghancurkannya, tapi menekannya secara praktis tidak mungkin. Jika ada yang ingin menekannya, mereka setidaknya harus berada di alam jiwa surgawi jiwa kedua sambil memanfaatkan kedua samudera aura pada saat yang sama. Di bawah tekanan itu, akan sulit bagi Lin Yun untuk menghunus pedangnya. Tapi ini adalah jalan surgawi yang tidak kekurangan orang jenius, jadi mungkin saja ada orang jenius yang menentang surga. Pada akhirnya, saya masih harus bekerja keras dan mempelajari ketiga pedang itu secepat mungkin. Lin Yun mengumpulkan pikirannya dan mulai mempelajari bentuk kedua dari 3 jurus surgawi, teratai biru. Jika kepompong petir berfokus pada pengendalian, sementara teratai biru berfokus pada kekuatan. Aku ingin tahu keberadaan seperti apa senior Jian Wuya. Lin Yun bisa merasakan bahwa dia sangat kecil dibandingkan dengan Jian Wuya yang menciptakan teknik pedang yang menakutkan. Karena Lin Yun sudah mempelajari kepompong petir, berlatih teratai biru menjadi lancar. Setengah hari kemudian, hujan tiba-tiba gerimis turun di lapangan sebelum menyatu menjadi danau. Setiap tetesan hujan mengandung energi pedang gunturnya yang akhirnya membentuk danau selebar 300 meter. 300 meter. Lin Yun membuka matanya dan bergumam, ini sudah menjadi batas saya. Bentuk ini menghabiskan banyak energi asalku dan membebani pikiranku. Jika saya tidak bisa membuatnya terlihat seperti cermin, energi pedang di danau akan menghabiskan saya terlebih dahulu. Lin Yun perlahan berdiri dan danau itu menghilang. Dia hanya bisa mempertahankannya selama sepersekian detik sebelum dia kehabisan energi asalnya. Itu berarti dia hanya punya waktu sepersekian detik untuk mengayunkan pedangnya. Selain itu, ia tidak bisa bertindak dengan cemas dan perlu menenangkan pikirannya untuk membentuk teratai dengan daun. Namun, dia hanya bisa mempertahankan danau selama sepersekian detik, dan butuh waktu lebih lama untuk membentuk daun-daunnya. Kali ini, Lin Yun hanya bisa mengincar penguasaan yang lebih rendah. Tetapi jika dia tidak bisa memahami esensi dalam bentuk ini, dia tidak akan bisa mencapai ketinggian Jian Wuya. Dengan slip giok, dia melihat bagaimana senior Jian Wuya menciptakan danau seluas 300.000 meter. Ketika teratai terbentuk, sinar pedang senior Jian Wuya bahkan lebih terang dari bintang-bintang di langit. Senior Jian Wuya, kau benar-benar membuatku kesulitan, gumam Lin Yun dengan tenang. Tapi dia tidak memiliki kepahitan di wajahnya karena dia menyukai tantangan. Ditambah lagi, dia tahu dia bisa melakukannya. Memejamkan matanya, pohon langit biru muncul di belakangnya dengan cabang-cabang kelopak ungu. Teratai biru itu bukan berasal dari pohon langit biru, tapi kelopak bunga Ziyuan. Dalam sekejap, danau seluas 3000 meter muncul di bawah kakinya yang jernih bagaikan cermin dengan pohon langit biru di tengahnya. Di cabang-cabang pohon, kelopak-kelopak bunga berwarna ungu memancarkan aura yang menyihir dan dingin. Di bawah pohon, mata Lin Yun terpejam saat rambutnya berkibar tertiup angin. Dia tidak memiliki niat membunuhnya dan tampak seperti manusia biasa saat ini. Namun, tangan putih gioknya masih mencengkeram gagang pedangnya. Ketika Lin Yun akhirnya membuka matanya, kabut di pupil matanya menghilang. Air danau mulai melonjak saat kelopak bunga bergururan turun dari pohon langit biru dan menjadi teratai yang mekar. Pada saat yang sama, energi pedang gunturnya menghujani sementara kelopak-kelopak bunga berjatuhan.
Di bawah fenomena yang luar biasa, Lin Yun meraih pedangnya dan mengayunkannya. Dia menyebabkan seluruh tanah bergetar hebat saat retakan menyebar di dinding sekitarnya. Orang harus tahu bahwa tembok-tembok itu diberdayakan dengan pembatasan kuno. Detik berikutnya, gelombang kejut menyebar saat patung di tengah alun-alun kota Thunderflame mulai bergetar. Satu persatu, paviliun batu runtuh karena gelombang kejut. Pada saat ini, sebuah batasan kuno menghalangi guncangan dengan cahaya yang bersinar dari tanah. Pada saat yang sama, patung itu bersinar terang dan menerangi seluruh kota Thunderflame dengan kecemerlangan ilahi. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Patung naga ilahi menjadi hidup. Mungkinkah sebuah harta karun muncul di kota naga ini? Seluruh kota terguncang pada saat ini saat sosok yang tak terhitung jumlahnya membumbung tinggi ke langit. Tapi mereka semua dikejutkan oleh fenomena menakutkan di hadapan mereka. Bab 890 Keraguan. Selain alun-alun, semua bangunan di wilayah tengah telah runtuh. Getarannya hanya berlangsung sesaat, tetapi cahayanya cukup untuk menimbulkan kegemparan besar. Bahkan sebagai pelakunya, Lin Yun tercengang saat kelelahan menguasainya. Saat dia pulih, detak jantungnya menjadi tenang. Melihat kekacauan di depannya, Lin Yun bergumam, sepertinya aku lupa menekan kekuatan di balik pedang ini. Dia tidak bisa disalahkan karena tidak berhati-hati. Tidak seperti kepompong petir, Azure Lotus mengharuskannya untuk bersikap tegas. Untuk melakukannya, dia harus menggunakan kekuatan penuhnya. Jika auranya sedikit lebih lemah, tidak mungkin baginya untuk mengayunkan pedangnya. Lin Yun dengan santai berjalan di sekitar lapangan yang dihancurkan pedangnya. Tanahnya penuh dengan kawah. Sungguh menakutkan. Jika bukan karena perlindungan kota naga, seberapa besar daya rusak serangan ini? Lin Yun jatuh ke dalam pikiran yang dalam saat ketertarikan muncul di matanya. Serangan itu jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dia merasa bahwa dia bisa menebas semua orang yang menghalangi jalannya. Ketika dia memulihkan energi asalnya, Lin Yun mulai memahami bentuk ketiga dan terakhir dari tiga pembagian surgawi. Bentuk ketiga bernama Solaris Lunar dan akan melepaskan pedang seterang matahari dan bulan. Tapi itu berbeda baginya karena dia berniat menggunakan sutra pedang langit biru untuk memanifestasikan matahari sementara sutra pedang Ziyuan memanifestasikan bulan. Karena dia bisa mengembangkan dua sutra pedang pada saat yang sama, dia secara alami harus mengeluarkan potensi penuhnya. Jika senior Jian Wuya juga bisa mengkultivasi dua sutra pedang saat itu, kemungkinan besar dia akan memiliki pemikiran yang sama dengan Lin Yun. Tentu saja tidak mungkin menggunakan energi pedang badai petirnya sebanding dengan menggunakan dua jurus pedang. Selain itu, bahkan lebih mudah untuk menggunakan metode ini. Bagaimanapun juga, Lin Yun telah mengembangkan sutra pedang langit biru dan sutra pedang Ziyuan ke tahap yang tinggi. Jadi dia secara alami memiliki banyak latihan di dalamnya. Duduk di lapangan, Lin Yun mulai mengedarkan kedua sutra pedangnya. Pohon langit biru muncul di belakangnya saat kelopak bunga Ziyuan menghiasi dahan-dahannya. Pada saat yang sama, dia mulai mengubah sutra 13 pedang langit biru. Tidak butuh waktu lama bagi pohon langit biru untuk berubah menjadi matahari sementara kelopak bunga Ziyuan menyatu menjadi bulan sedingin es. Setelah mengedarkan 13 pedang langit biru beberapa kali, sebuah pemandangan tiba-tiba muncul di benak Lin Yun tentang matahari dan bulan. Dia saat ini sedang melihat fenomena yang diciptakan oleh Jian Wuya untuk diamati oleh penerusnya. Jika tidak, mustahil bagi penerusnya untuk memahami esensi sejati dari teknik pedang yang dia ciptakan. Dalam adegan tersebut, matahari dan bulan mulai berputar di atas Jian Wuya menjadi dua pusaran besar. Ketika Jian Wuya mengayunkan pedangnya, semuanya meleleh seperti salju. Adegan ini benar-benar membuat Lin Yun tercengang karena dia hanya bisa melihat sosok Jian Wuya yang kabur. Selain itu, dia merasa seolah-olah diselimuti oleh lautan. Seberapa menakutkankah pedangnya hingga bisa menciptakan fenomena seperti itu? Kemudian, pemandangan itu segera pecah berkeping-keping saat sosok kabur Jian Wuya berbicara, di langit di atas langit biru, petir dan angin ada pada saat yang sama. Ketika adegan itu menghilang, kata-kata Jian Wuya tetap melekat di benak Lin Yun. Dia tahu dia tidak bisa menyerah pada energi petir setelah menggabungkan dua jurus pedangnya. Jika tidak, tidak mungkin menciptakan matahari dan bulan. Setelah sehari semalam, Lin Yun membuka matanya dengan cahaya yang berkedip-kedip di pupil matanya. Detik berikutnya, Lin Yun mengeksekusi 9 transformasi naga biru dengan rune naga yang mulai menggeliat di permukaan tubuhnya. Ketika energi badai petir mencapai batasnya, Lin Yun melompat ke langit dan menusukkan pedangnya. Dalam sepersekian detik, matahari dan bulan terbang keluar dari tubuhnya saat sinar matahari dan sinar bulan berkumpul ke pedangnya.
Saat dia menikam pedangnya, dia menciptakan lubang besar di batasan kuno di lapangan. Setelah selesai, dia menghela nafas panjang. Dia telah mempelajari pelajarannya dan menahan kekuatan penuh pedangnya. Azure Lotus hanya menciptakan beberapa retakan, tapi Solaris Lunar benar-benar menciptakan lubang besar. Jika dia tidak menahannya, kekuatan di balik pedangnya mungkin akan menghancurkan batasan yang menutupi lapangan. Pada saat ini, dia juga akhirnya mempelajari 3 jurus membunuh. Atau lebih tepatnya, 3 pembagian surgawi sepenuhnya menjadi miliknya. Bahkan jika orang lain memiliki sutra pedang langit biru dan pedang 13 langit biru, tidak mungkin mereka bisa mempraktekkan 3 diva surgawi miliknya. Bentuk-bentuk ini akan menjadi semacam ketergantungannya yang luar biasa di jalan surgawi. Bersamaan dengan itu, 7 hari juga telah berlalu. Lin Yun beristirahat di ladang sebentar sebelum dia keluar. Ketika dia keluar untuk melihat semua bangunan yang hancur, dia benar-benar terkejut. Hanya patung naga suci yang berdiri tegak. Ini bukan salahku, kan? Lin Yun bergumam pelan. Dia ingat bahwa dia tidak menahan diri dengan Azure Lotus dan menciptakan keributan besar. Lin Yun. Tepat pada saat ini, Fang Xiaoyu, Zhao Chen, dan Zhu Qingshan merasa lega saat melihat Lin Yun. Lin Yun hanya mengerti kekhawatiran mereka setelah mereka menjelaskan bahwa cahaya aneh tiba-tiba melesat dari tanah tadi malam. Cahaya itu menyelimuti setengah kota dan patung naga suci. Banyak orang masih terkubur di bawah tanah dan terjebak. Beberapa orang mengira ada harta karun yang muncul dan mulai mencari di seluruh kota. Namun pada akhirnya, semua usaha mereka sia-sia. Mendengar itu, Lin Yun mencibir dalam hati karena dia tahu bahwa itu mungkin disebabkan oleh Azure Lotus miliknya dan bukan harta karun. Selain itu, berita tentang roh mulia matahari telah menyebar di kota api petir. Banyak orang tahu bahwa roh mulia matahari akan segera muncul. Namun, tidak ada yang tahu tanggal pastinya. Sepertinya Qin Feng sengaja menyembunyikannya. Fang Xiaoyu memasang ekspresi serius dan melanjutkan, kamu harus berhati-hati saat bekerja sama dengan mereka. Lin Yun menganggukkan kepalanya karena dia secara alami tahu itu. 7 hari yang lalu, Lin Yun merasakan tekanan. Namun, kultivasinya telah stabil dan dia juga memiliki 3 pemisah surgawi. Jadi bagaimana mungkin puncak jiwa pertama alam jiwa surgawi mengancamnya? Tapi sayang sekali dia tidak punya cukup waktu untuk membuat terobosan dalam niat pedang spiritualnya. Jika tidak, dia bahkan tidak akan takut pada para jenius dari alam yang lebih tinggi. Lin Yun, kamu harus pergi karena lampu cahaya emas. Sedangkan kami akan tinggal di kota Thunderflame untuk sementara waktu karena kami terlalu lemah untuk membantumu. Kami akan mencoba dan mencari teknik kultivasi keberuntungan yang lebih besar di rune terdekat. Jika kita bisa melewati kesengsaraan ini, mungkin kita bisa bertemu lagi di area terlarang Changlong, kata Fang Xiaoyu dengan nada serius. Sudah waktunya bagi mereka untuk berpisah. Saat Lin Yun membunuh Feng Xuan, dia telah melampaui rekan-rekannya. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa mengikuti jejak Lin Yun lagi. Tapi ini adalah jalan surgawi. Selama mereka memiliki cukup keberanian, mereka pasti akan bertemu lagi di masa depan. Menganggukkan kepalanya, Lin Yun menjawab, mungkin tidak sulit untuk menemukan teknik bela diri keberuntungan yang lebih besar. Jaga dirimu. Kita akan bertemu lagi di area terlarang Changlong. Jaga dirimu. Kita bertemu lagi di area terlarang Changlong. Jalan surgawi adalah tempat yang penuh dengan persaingan brutal di mana yang kuat memangsa yang lemah. Satu-satunya yang bisa dia percayai adalah teman-teman yang datang bersamanya dari alam Xuan Huang. Namun, Lin Yun tidak tahu apakah mereka akan bertemu lagi di masa depan. Di tembok kota Thunderflame, Qin Feng dan Yan Kui sedang menunggu. Selain itu, ada 2 ahli alam jiwa surgawi jiwa pertama dengan beberapa jenius dengan kualifikasi kesengsaraan di sekitar mereka. Lin Yun terkejut ketika dia datang karena ada beberapa orang yang memenuhi syarat untuk kesengsaraan mereka. Namun, mereka hanya memiliki 4 ahli alam jiwa surgawi jiwa pertama dan mungkin lebih lemah dari kota naga lainnya. Lin Yun, jika kamu tidak muncul barusan, kami akan mengira kamu terjebak di bawah tanah, canda Qin Feng saat melihat Lin Yun. Dia yang membunuh Feng Xuan. Sebuah suara terdengar. Itu adalah seorang pemuda yang berdiri di samping 2 orang ahli alam jiwa surgawi. Ketika dia melihat Lin Yun, matanya dipenuhi dengan kebanggaan dan keraguan. Ketika Lin Yun melirik pemuda itu, dia secara kasar bisa mengatakan bahwa orang-orang ini berasal dari alam yang sama. Alam mereka seharusnya lebih kuat dari Qin Feng dan Yan Kui karena mereka memiliki 2 ahli alam jiwa surgawi pertama. Meskipun pemuda yang berbicara hanya memiliki kualifikasi kesengsaraan,
Auranya sama kuatnya dengan Qin Feng. Izinkan saya memperkenalkan kalian. Mereka berdua adalah pemimpin alam awan tinggi, Chen Xuan dan Sui Yu, senyum Qin Feng. Dua ahli alam jiwa surgawi jiwa pertama menganggukkan kepala mereka dan menunjuk pemuda berpakaian biru yang berdiri di antara mereka, ini adalah Liu Yun. Dia memiliki bakat terkuat di alam awan tinggi dan juga seorang pendekar pedang sepertimu. Setengah bulan yang lalu, dia telah berhasil memahami maksud pedang spiritual. Kekuatannya tidak lebih lemah dari kita. Oh, Lin Yun sekarang mengerti mengapa Liu Yun mengincarnya. Ternyata mereka berdua adalah orang jenius yang telah memahami niat pedang spiritual sebelum mencapai alam jiwa surgawi.